Manganjali. Om Swastiastu. Selamat pagi para hadirin yang saya hormati. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Komang Tiara Maharani, absen 14. Pada hari ini Kamis 24 Maret 2022 akan dilaksanakannya kegiatan debat dengan mosi perkembangan teknologi yang menciptakan anak Indonesia menjadi malas untuk membaca buku. Waktu dan tempat saya persilakan kepada tim pro. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nikomang Mesya Anjeli, absen 21. Nama saya Sabrina Raudadi, absen 31. Nama saya Jubilna Medokale, absen 10. Saya setuju dengan mosi karena banyak aplikasi lain yang lebih menarik dibandingkan aplikasi membaca di gadget. Jadi ketika kita membuka gadget, kita akan lebih tertarik untuk membuka aplikasi lain dibandingkan aplikasi membaca. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada tim kontra. Baik, sebelumnya untuk menjawab pernyataan dari tim pro, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Made Aisukma Kartika, absen 16. Perkenalkan, nama saya Nilo Putri Daryani, absen 23. Perkenalkan, nama saya Nika Devira Puspita Dewi, nomor absen 20. Sebelumnya saya menentang pernyataan dari tim pro karena dengan perkembangan teknologi, berita lebih mudah cepat diakses dan lebih cepat terupdate. Akan tetapi, membaca lewat gadget membuat kesehatan mata menjadi menurun. Paparan cahaya dari layar ponsel dalam waktu yang lama bisa berpotensi merusak kesehatan mata. Menurut kami, membaca buku juga membuat mata kita menjadi rusak atau sakit. Karena membaca buku di tempat yang kekurangan cahaya itu juga bisa membuat mata kita menjadi rabun atau bagaimana, atau menjadi mata kita lemah. Betul, jika membaca buku di tempat yang minim cahaya itu memang dapat merusak kesehatan mata, tapi membaca buku digital lebih banyak resikonya dibanding membaca buku cetakan. Dan jika membaca lewat internet, tentu saja kita akan terganggu dengan notif-notif atau iklan yang bermunculan di layar gadget tersebut. Iklannya pula terkadang tidak pantas untuk dilihat oleh anak-anak di bawah umur. Saat kita menggunakan gadget, pengawasan orang tua juga penting, sangat diperlukan. Dan lebih banyak edukasi tentang pemanfaatan teknologi dan juga internet. Sebelum teknologi semaju sekarang, untuk mendapatkan berbagai macam informasi masih sangat terbatas. Harus mengunjungi perpustakaan atau toko buku untuk mendapatkan atau membaca buku. Tentu memakan waktu dan biaya yang sangat banyak. Sungguh jauh berbeda dengan zaman sekarang, di mana sudah banyak sekali berita yang dapat diakses di mana saja, baik menggunakan internet, handphone, dan juga berita teknologi lainnya. Betul, jika pengawasan orang tua juga penting. Tetapi apakah semua orang tua itu bisa mengawasi anak mereka? Jawabannya tidak, karena mereka sibuk atau ada hal lain yang mereka harus tangani. Membaca menggunakan e-book itu perlu kuota atau internet. Jadi ketika kuota kita atau handphone kita tidak tersambung ke internet, maka kita tidak bisa membaca. Sedangkan kalau kita membaca menggunakan buku berbentuk fisik, kita tidak perlu membandingkan kuota atau sambungan internet, karena buku berbentuk fisik tidak memerlukan kedua hal tersebut. Baik, di zaman sekarang pasti banyak sekolah yang sudah memberikan edukasi kepada siswa tentang bagaimana menggunakan teknologi yang benar. Nah, tidak semua aplikasi membaca membutuhkan banyak internet. Supaya kita tidak banyak menghabiskan kuota, kita bisa langsung mendownloadnya. Setelah di-download, data seluler kita bisa langsung dimatikan dan kita pun bisa membacanya tanpa menggunakan data. Akan tetapi, dengan mendownload pun tetap menggunakan kuota. Dan tidak semua masyarakat mempunyai fasilitas seperti tersebut. Dan juga tidak semua daerah bisa mendapatkan sinyal, contohnya seperti di daerah terpencil. Seharusnya pemerintah ikut serta dalam menangani permasalahan ini. Karena hanya dengan bantuan pemerintahlah yang akan membantu daerah terpencil untuk menikmati teknologi yang ada di zaman sekarang. Tapi tidak mungkin pemerintah dapat menjangkau semua daerah terpencil tersebut. Meskipun dapat terpenuhi, tetapi pasti ada beberapa yang tidak memiliki gadget. Jadi tetap lebih baik membaca buku dengan buku fisik. Tetapi banyak juga orang pedesaan bermigrasi ke kota-kota besar untuk mendapatkan perekonomian yang baik, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih maju dan terpenuhi. Apakah semua orang di pedesaan itu mampu bermigrasi ke kota besar? Jawabannya tidak. Semua orang tidak mampu bermigrasi ke kota besar dari daerah kecil. Apabila sumber mata pencaharian mereka di daerah mereka, maka mereka akan memilih untuk menetap di daerah mereka sendiri.
Contohnya sebagai petani, maka mereka belum bisa mendapatkan fasilitas seperti di kota. Dalam hal ini, pemerintah pun harus ikut turun tangan untuk menangani permasalahan seperti itu. Susahnya akses internet ke daerah yang terpencil memang menjadi menjadi masalah pertama bagi Indonesia ini, karena minimnya pemerintah yang adanya penyuluhan ke desa-desa lain atau seorang desa yang terpencil dengan memperkenalkan teknologi yaitu internet. Jadi menurut kami menggunakan teknologi bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Tetapi ada baiknya jika kita tetap melestarikan membaca buku melalui buku yang berbentuk fisik. Ada baiknya juga kita mencoba untuk mengikuti perkembangan teknologi yang ada di zaman sekarang. Baik, karena waktu sudah berakhir, dari kegiatan debat tadi, simpulan yang saya dapat dari tim pro adalah perkembangan teknologi membuat masyarakat melupakan literasi melalui buku fisik. Dan untuk kesimpulan yang saya dapat dari tim kontra, yaitu perkembangan teknologi sangatlah baik karena membantu proses pembelajaran menjadi lebih efisien. Sekian hasil debat yang dapat saya simpulkan, dan saya ucapkan terima kasih kepada para kedua tim, dan saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.